Kawan-kawan, sekitar 3-4 tahun yang lalu, para pegiat EBT memiliki rasa optimis yang cukup tinggi bahwa bauran energi nasional dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan akan bisa tercapai dengan kolaborasi dengan masyarakat atau dengan PLTS rakyat yang terintegrasi dengan listrik PLN atau listrik negara. Pada saat itu, ada sebuah aturan. Menurut saya, ini bukan aturan yang terbaik, tapi cukup baik. Artinya memberi kesempatan kepada para pegiat EBT untuk mengekspor hasil listriknya yang dihasilkan dari PLTS ketika terjadi over atau ketika terjadi peak season. Aturan tersebut isinya seperti ini, yaitu ketika kita menghasilkan listrik yang over atau berlebihan dari PLTS atap yang tidak bisa kita konsumsi sepenuhnya, maka hasilnya bisa kita ekspor. PLN akan membeli senilai 60% dari harga listrik yang dijual ke kita. Jadi misalnya kalau kita membeli token listrik 1.400 per kWh, maka setiap kita ekspor listrik ke PLN, setiap 1 kWh-nya akan dihargai 60% atau sekitar 700 sampai 800 rupiah. Sebelum lebih jauh, tak jelaskan dulu mengenai apa sih perbedaan PLTS on-grid sama off-grid. Jadi PLTS on-grid itu PLTS yang terkoneksi atau terhubung langsung dengan jaringan listrik PLN. Jadi, ketika kita kelebihan hasil listrik dari tenaga surya, hasilnya itu bisa kita ekspor ke PLN. Tetapi kalau PLTS off-grid itu yang menggunakan baterai atau aki atau power bank, sehingga tidak terkoneksi dengan PLN, PLTS jenis off-grid ini hanya kita konsumsi sendiri dan tidak diekspor ke PLN. Nah, mengenai harga, kenapa PLTS on-grid ini menarik minat para EBT? Karena investasinya cukup kecil. Kita hanya membeli panel surya dan inverter, kemudian terkoneksi ke listrik PLN. Sementara kalau PLTS off-grid, kita harus berinvestasi pada beberapa material yang cukup mahal. Misalnya harus ada baterai, kemudian ada controller, dan ada inverter. Nah, harga baterai ini yang masih cukup mahal, sehingga cukup membebani para pegiat EBT untuk berkontribusi pada bauran energi nasional, terutama untuk energi bersih. Nah, kita kembali ke aturan sebelumnya. Jadi PLN akan membeli kelebihan listrik kita senilai 60% dari harga yang kita beli ke PLN, jadi sekitar 700 sampai 800. Tetapi kelebihan listrik yang kita ekspor ke PLN itu yang dihargai 700 sampai 800 per kWh itu tidak dibayar oleh PLN secara tunai. Jadi itu bersifat sebagai tabungan. Jadi misalnya kita bulan kemarin kita over 10 kW. Maka 10 kW itu kalau dikonversikan ke rupiah berarti sekitar 800 per kWh kali 10 sekitar 8.000 rupiah. Nah, 8.000 rupiah itu sebagai tabungan. Jika tagihan listrik kita bulan ini misalnya 10.000, maka 8.000 itu dikonversikan untuk membayar tagihan listrik kita di bulan berikutnya. Bagaimana jika bulan sebelumnya kita memiliki tabungan listrik 20 kWh, sementara tagihan bulan ini 20 kWh itu tidak terpenuhi. Nah, 20 kWh itu akan diakumulasi. Setelah 3 bulan, akumulasi itu akan hangus atau hilang. Jadi, bayangkan dengan aturan yang tidak begitu bagus ini, para pegiat EBT itu sudah sangat senang sekali. Sangat senang dengan aturan tersebut. Tetapi aturan ini, ekspor listrik yang 60% ini kemudian dihilangkan, tidak boleh ada ekspor, sehingga PLN sudah tidak membeli hasil listrik yang dihasilkan. Sekarang kita bandingkan, PLN itu membeli listrik dari swasta, itu rata-rata harganya 1,1 sen per kWh, artinya sekitar 1.700 sampai atau 1.600. Sementara membeli listrik dari PLTS rakyat yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia itu hanya 800 dan itu tidak dibayar tunai, akan angus setelah 3 bulan. Itu mereka sudah, itu pemerintah tidak mau. Jadi saat ini tidak diperbolehkan ekspor listrik ke PLN. Jadi kalian bandingkan, kalau kalian menjadi pemerintah atau PLN, lebih untung mana? Bekerja sama dengan rakyat Indonesia, membeli listrik dari rakyat 700 sampai 800 rupiah per kWh dibandingkan membeli listrik dari swasta yang harganya 1.700 sampai 1.600.
Itu pun listrik dari PLTS rakyat ini tidak dibayar secara tunai, tetapi ya ditabung sebagai kompensasi kalau kita menggunakan listrik PLN lagi, seperti itu. Dan ketika terakumulasi 3 bulan itu angus hilang, tabungan kita itu hilang, di-reset menjadi 0. Betapa menguntungkannya kalau PLN masih menerapkan pola yang lama. Tetapi sekarang semuanya sudah tidak boleh ekspor. Bahkan aturan PLTS on grid sekarang sudah beberapa kali memakan korban dari teman-teman pegiat EBT. Jadi seperti ini, ada beberapa kasus, ada kawan di Bali, dia mungkin informasinya kurang mengenai PLTS on grid, sehingga dia memasang sendiri tanpa mengetahui atau memahami aturan yang sebenarnya ada. Jadi begitu dia memasang dan listriknya itu over, kemudian piringan meterannya berputar atau berbalik arah, maka dia mendapatkan surat dari PLN dan isinya, somasinya cukup keras, yaitu membawa denda sekian puluh juta atau listriknya dicabut. Saya nggak tahu kenapa institusi negara atau BUMN bisa sekeras itu tanpa ada memberi peringatan dulu atau tanpa edukasi. Kemudian kalau menurut saya lebih bagus itu ditegur, dikasih edukasi, kemudian yang salah mana dicopot. Kalau tidak boleh ya udah dicopot dan bayar denda ya seperlunya, nggak sampai puluhan juta atau vonis listriknya akan diputus. Karena ya saya yakin aturan untuk PLTS on grid ini masyarakat banyak yang kurang paham. Jangankan masyarakat, kalian bisa masuk ke kantor PLN terdekat dengan rumah kalian. Kalian tanya, Pak, saya ingin pasang PLTS on grid, gimana aturannya? Saya yakin tidak semua kantor atau cabang itu memahami aturan PLTS on grid dari pemerintah. Apalagi masyarakat awam yang ingin mencoba berkontribusi pada energi terbarukan. Nah, itu tadi ya. Gambarannya cukup jelas bahwa PLTS on grid yang awalnya pemerintah mau membeli ekspor listrik kita sebanyak Rp700 per kWh itu pun tidak dibayar tunai. Kemudian itu sudah mulai dihapuskan. Nah, ini yang membuat kawan-kawan EBT menjadi ragu untuk berinvestasi. Karena kalau menggunakan PLTS off grid ya kita harus nabung dulu, biayanya cukup mahal. Sebenarnya saya tahu ketika PLTS ini akan menjadi marak dengan PLN mau membeli hasil ekspor listrik kita, ini bisa membuat PLN rugi. Tapi begini kawan-kawan, hampir seluruh negara di dunia, ketika dia mulai punya visi mengenai energi bersih atau listrik bersih, pasti ada harga yang harus dibayar. Di Amerika, Australia, atau negara maju ada subsidi. Di Thailand juga ada subsidi mengenai pajak dan lain-lain. Jadi memang ada harga yang harus dibayar. Apalagi kalau kita bandingkan kan sangat tidak logis. PLTS yang sifatnya sangat produktif, menghasilkan listrik, tidak disubsidi mulai dari pembelian barang ya, sampai pada ekspor ke PLN. Tetapi kendaraan listrik yang sifatnya konsumtif, disubsidi untuk sepeda motor itu sekitar 7 jutaan. Dan untuk mobil listrik mungkin mencapai puluhan juta. Nah, ini adalah sebuah logika yang cukup aneh. Kendaraan listrik dikatakan oke karena ramah lingkungan. Tetapi PLTS ini lebih ramah lingkungan karena dia menghasilkan energi. Sementara kendaraan listrik, dia memang mengkonsumsi listrik, tetapi listriknya adalah campuran. Ada yang dari bahan bakar fosil, dan ada yang dari energi terbarukan. Makanya saya berpikir bahwa logika ini, kenapa ketika pemerintah sama-sama menginginkan penggunaan energi bersih, yang kendaraan listrik yang bersifat konsumtif ini disubsidi, kemudian PLTS atap justru dikebiri melalui berbagai peraturan yang dipersulit. Kenapa PLN atau pemerintah mulai enggan menerapkan aturan ekspor PLTS on grid? Karena mereka akan takut rugi. Jadi sekarang kita tanya, coba kawan-kawan membuat sebuah kalkulasi. Jika ada 1 juta PLTS atap, berapa sih kerugian dari PLN? Apakah mencapai 1 triliun? Toh rakyat juga tidak dibayar secara tunai, kan seperti itu. Bertahun-tahun yang lalu PLN rugi puluhan triliun, rakyat atau kita ya, tidak ada yang komplain atau tidak ada yang protes, tidak ada yang meminta gaji direksi, tidak ada yang meminta gaji direksi atau karyawannya dikurangi, karena kita anggap itu sebagai sebuah keputusan bisnis. Maka ketika kita menerapkan energi terbarukan, kemudian akan mengalami
kemudian akan mengalami kerugian apalagi yang tidak signifikan. Kenapa takut kan gitu? Toh kendaraan listrik itu disubsidi sampai sekian puluh juta, sekian juta, yang angkanya kalau diakumulasi itu bisa puluhan triliun. Nah, kenapa PLTS itu pemerintah tidak berani melakukan subsidi? Nggak usah subsidi lah, biar rakyat yang memasang sendiri, membiayai sendiri, tapi kalau bisa hasilnya bisa diekspor untuk mengurangi tagihan listrik. Mengurangi saja, tidak perlu membeli penuh. Kembalikan aturan ke aturan sebelumnya. Jadi cukup simpel. Karena kalau kita perbandingkan dengan kendaraan listrik ini sangat tidak fair. Sama-sama menggunakan energi yang bersih katanya. Nah, kalau kita ambil logika kembali bahwa kawan-kawan di PLN takut ketika PLTS atap ini membludak, akan terjadi over. Nah, gini kawan-kawan, kita kan sudah gembar-gembor, teriak-teriak di mana-mana bahwa kita akan memiliki pabrik baterai yang paling besar di Asia atau bahkan di dunia. Nah, kita kan harus berpikir visioner. Oke, listrik ini akan over 1-5 tahun sebelum pabrik baterai kita berproduksi secara optimal. Nah, ketika pabrik kita berproduksi secara optimal, gardu-gardu induk yang ada di tiap kecamatan itu kan bisa kita bangun power pack atau baterai raksasa. Australia itu nggak punya pabrik baterai, itu berani membeli baterai atau power pack atau mega pack dari Tesla untuk menampung kelebihan listrik yang dihasilkan oleh PLTS, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi nanti baterai ini, kan kita punya pabrik nih, pabrik kita kan besar, terbesar di Asia. Nah, kita bikin baterai pack di tiap kecamatan atau di gardu untuk menampung hasil dari listrik PLTS. Ya mungkin ini baru tercapai 5-10 tahun ke depan, tapi kan kita bisa membangun ekosistemnya dulu. Masyarakat memiliki banyak PLTS, kemudian ketika pabrik baterai kita jadi, kita bikin power pack di tiap kecamatan untuk menampung kelebihan listrik. PLN beli listrik yang kita ekspor Rp800, kalau malam dijual lagi ke kita Rp1.400. Sangat menguntungkan. Jadi menurut saya, ya kita harus visioner. Kalau bicara mengenai energi hijau, nggak ada negara yang mau untung duluan. Pasti dia mengeluarkan dana besar-besaran untuk subsidi, untuk pengurangan pajak, untuk instalasi dan lain-lain. Tetapi di kita, yang masyarakatnya memasang PLTS sendiri, membiayai sendiri, menabung sendiri, tidak minta subsidi dari pemerintah, itu sekarang mulai dipersulit dan tidak bisa ekspor listrik. Sementara kendaraan listrik itu disubsidi 7 juta untuk motor dan puluhan juta untuk mobil. Bayangkan, ini tanpa kuota loh ya. Jadi kendaraan listrik disubsidi sekitar 7 juta. Kalau orang beli 1 juta kendaraan, berapa triliun uang negara yang digunakan untuk subsidi kendaraan ini. Apalagi untuk mobil nanti ya. Jadi bayangkan kalau subsidi untuk kendaraan ini, separuhnya misalnya untuk kendaraan listrik, untuk motor listrik yang 7 juta, 3,5 juta untuk motor listrik, 3,5 juta untuk PLTS, maka kemungkinan akan ada 1 juta PLTS atap di Indonesia. Dan itu berkontribusi pada ketahanan energi nasional. Ketahanan energi nasional yang solid, yang kuat, itu akan meningkatkan kemampuan diplomasi kita, kemampuan daerah kita. Karena energi adalah sebuah isu global yang menjadi salah satu pilar kekuatan nasional. Jadi seperti itu kawan-kawan. Menurut saya idenya, kembalikan aturan PLTS ke aturan yang dulu, masyarakat boleh mengekspor PLTS. Apalagi kalau pemerintah mau mengkaji ulang subsidi kendaraan listrik ini dibagi dua. Satu buat PLTS atap, yang satu buat kendaraan listrik. Toh sama-sama mensubsidi kan seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan memiliki ide yang lain atau pendapat yang lain. Kenapa pemerintah kita mensubsidi kendaraan listrik tetapi tidak mau mensubsidi PLTS atap? Padahal masalah produktivitas ya, PLTS atap memproduksi listrik, kendaraan listrik mengkonsumsi listrik. Nah, itu yang masih belum ketemu di pikiran saya saat ini. Silakan mungkin kawan-kawan memiliki pendapat. Oke, demikian. Terima kasih.